Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita membangunkan fajar hari ini. Terima kasih karena sudah bergabung bersama-sama di channel YouTube Suamiku Terkasih. Haleluya. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sepanjang malam kami tidur di dalam perlindungan-Mu, di dalam pelukan-Mu yang luar biasa. Dan pagi hari ini kami bangun, kami merasa puas dan Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Haleluya, haleluya, amin. Kami angkat suara kami, menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kiriara lama suwiriereli, sikibia maruli. Kibia maturi di biara lama se. Sena maruli biri. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur kepadamu Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Yesus Tuhan. Kiriara lama sui, sibidi biya bara lama sa, kibiya maturi di biye, sikibiya bara lama sandara lama sui di, kimaturi biara la. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang
hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Sekali lagi katakan, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kau yang bertata di atas pujian kami, yang bertata atas hidup kami.
amaturi viriarelei. Kimi amaruli viyama suridiri. Kimi amaturi siriarala masa. Hari ini kami katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami seperti di surga. Haleluya. Engkau yang menuntun seluruh kehidupan kami. Dan biarlah ya Aba Bapa, hidup kami terus membawa kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat semua jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Morning Devotion hari ini. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian penyembahan yang tadi sudah dipimpin oleh istri saya. Dan mari kita siapkan hati kita sekarang untuk menjadi tanah hati yang subur, sehingga benih firman yang kita terima hari ini akan betul-betul jatuh di tanah hati yang subur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya akan memberi sebuah tema, sekali selamat, pasti selamat. Apakah benar? Sebuah pertanyaan ya. Nah, kita baca dari Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perhatikan di situ. Dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, jadi jelas sekali firman Tuhan ini berkata buat setiap kita bahwa yang namanya keselamatan itu harus dikerjakan. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan salah satu adik rohani saya. Ya, dia sedikit bingung. Kebingungannya adalah begini. Ya, dia mendapatkan sebuah pertanyaan dari orang tuanya. Loh, kalau orang Kristen katanya selamat. Kalau sudah pasti selamat, berarti nanti kalau mereka berbuat dosa lagi gimana dong? Nah, pertanyaan ini membingungkan buat dia karena memang dia baru bertobat di dalam Tuhan, ya. Dia baru mengenal Tuhan. Sehingga di dalam diskusi itu saya menjelaskan kepada dia. Saya berkata seperti ini, bahwa keselamatan di dalam nama Yesus itu dijamin. Artinya apa? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia pasti akan mendapatkan keselamatan kekal. Tetapi keselamatan di dalam nama Yesus itu bukan hanya harus diterima, tetapi harus dikerjakan, harus dihidupi. Makanya tadi Filipi berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saya berkata kepada adik rohani saya ini, saya katakan, kamu harus terus mengerjakan keselamatan itu. Karena keselamatanmu bisa hilang kalau engkau ada di dalam dosa terus-menerus. Keselamatanmu bisa tidak akan berlaku lagi kalau engkau membiarkan dosa berkuasa penuh di dalam dirimu. Makanya Filipi tadi berkata, ya, ini adalah surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi, bagaimana mereka harus mengerjakan keselamatan itu. Artinya apa? Harus dijaga. Ya, nggak lagi ada di dalam dosa, harus terus-menerus diperbaharui. Nah, ini yang paling penting. Jadi saya mau berkata hari ini bahwa keselamatan di dalam nama Yesus itu harus dikerjakan.
harus dijaga. Dengan cara apa? Menjaga hidup kita tetap terus berkenan dan berbuah bagi Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Nah, kalau kita menganut paham bahwa sekali selamat, pasti selamat, enak artinya apa? Kita bisa punya alasan untuk berbuat dosa. Kita akan punya alasan untuk melakukan tipu sana, tipu sini, ya korupsi sana, korupsi sini, zina sana, zina sini. Kita akan punya alasan untuk melakukan itu, ya, karena kita berpikir bahwa wong saya sudah pasti selamat kok. Gitu loh. Makanya itu hari ini kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, sebagai jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, apapun namanya, saya mau katakan ketika engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka langkah yang berikutnya yang harus engkau lakukan adalah apa? Kerjakan keselamatanmu. Nah, apa sih maksudnya mengerjakan keselamatan? Yang pertama, perhatikan ini. Jangan dengan sengaja engkau melakukan dosa, kemudian engkau berpikir gua pasti diselamatkan. Jadi pengertian kata dari kerjakan keselamatanmu adalah jangan dengan sengaja engkau melakukan sebuah dosa, kemudian engkau berpikir bahwa gua pasti akan terus diselamatkan. Saya mau katakan, kalau engkau tinggal dalam dosa, keselamatan di dalam nama Yesus itu tidak bisa berlaku kepadamu. Karena apa? Karena saya mau berkata bahwa keselamatan di dalam nama Yesus itu nilainya sangat mahal. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Nilainya itu nyawanya Yesus sendiri. Tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Makanya itu keselamatan di dalam nama Yesus harus dijaga. Keselamatan di dalam nama Yesus harus terus di-maintain, harus terus orang Jawa bilang apa ya, dilakoni, dijalani keselamatan itu. Jadi, kalau hari ini kita ada di dalam satu dosa, segera bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan. Maka saya percaya keselamatan itu akan terus berlaku di dalam kehidupanmu. Yang kedua, maksudnya apa? Keselamatan ini memiliki sifat progresif. Artinya apa, Pak? Artinya begini, keselamatan harus terus bertumbuh. Bukan hanya kita percaya kepada Yesus, tetapi kita menghidupi Yesus di dalam diri kita. Makanya firman Tuhan berkata bahwa di dalam diri kita ini ada Yesus. Tubuh kita ini bait Allah. Artinya apa? Yesus tinggal di dalam diri kita. Jadi kita bukan hanya harus percaya, tapi kita menghidupi Yesus. Artinya apa? Kita punya gaya hidup Yesus. Kita punya pikiran Yesus. Kita punya perkataan Yesus. Kita punya pandangannya Yesus. Kita punya tangannya Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Kerjakan keselamatan itu. Karena keselamatan memiliki sifat progresif. Artinya apa? Harus terus bertumbuh. Amin. Yang ketiga, keselamatan jangan ditukar karena sup kacang merah. Tawaran dari dunia atau tawaran dari siapapun. Ya, sup kacang merah yang saya maksudkan di sini ini bukan sup-sup seperti makanan itu ya. Tetapi jangan tukar keselamatan oleh karena jabatan. Jangan tukar keselamatan oleh karena tawaran nafsu seksual. Jangan tukar keselamatan oleh karena harta benda yang ada di dunia ini. Jangan tukar keselamatan oleh karena status yang kau inginkan. Jangan. Makanya tadi saya berkata, keselamatan jangan ditukar oleh sup kacang merah. Karena dunia ini sedang terus menawarkan berbagai macam sup kacang merah kepada kita. Pilihannya kepada kita. Kita mau tukar keselamatan itu dengan sup kacang merah yang dunia tawarkan. Atau kita mau tetap terus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Pilihan ada di dalam diri kita. Yang keempat, ya, kita harus menerima keselamatan
jangan dengan rasa cukup saja. Tapi kita juga harus menerima keselamatan dengan cara apa? Kita harus siap juga menerima godaan untuk kehilangan keselamatan. Saya mau katakan kita bisa kehilangan keselamatan karena godaan demi godaan yang ada di dunia. Dan saya mau katakan kita harus siap menerima keselamatan ataupun juga kita harus siap untuk menerima godaan untuk mempertahankan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini godaan demi godaan itu akan semakin kencang buat kita. Lihat saja, lihat saja. Perhatikan kata-kata saya, ya, bahwa ke depan godaan-godaan untuk kita meninggalkan keselamatan itu akan semakin kencang, Bapak, Ibu, Saudara. Ayo kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, saya mau katakan. Kerjakan itu. Kerjakan itu. Bertahanlah terhadap setiap godaan. Ya, saya sangat sedih ketika saya menemukan ada beberapa orang yang sampai mereka rela menukarkan keselamatan di dalam nama Yesus. Cuman gara-gara apa? Dapat iming-iming. Nanti kamu akan kuberi rumah. Kamu nanti aku jadikan istri, ya, istri kedua. Ya, tapi kamu harus pindah agamamu. Kamu akan kuberi rumah, kamu akan kuberi ini, kuberi ini. Dan banyak anak-anak Tuhan berguguran di situ. Mereka nggak kuat menerima godaan. Saya mau katakan, godaan itu pasti akan ada. Tetapi saya mau katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata takut di situ bukan berarti kita takut dalam pengertian kayak takut lihat hantu. Wah, takut bukan. Tetapi kita menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menjaga integritas kita. Kita menjaga kekudusan kita. Itulah yang disebut dengan takut dan gentar. Yang kelima, yang terakhir. Iblis akan berusaha untuk engkau berpikir sekali selamat, pasti selamat. Hati-hati loh ya. Iblis akan menaruh di dalam pikiranmu. Ya, sama seperti tadi saya berkata. Salah satu adik rohani saya, dia sedikit bingung. Sekali selamat pasti selamat. Saya katakan, oh, keselamatanmu bisa hilang kalau engkau melakukan dosa. Keselamatanmu bisa hilang kalau engkau menukar keselamatan dengan sup kacang merah itu. Hati-hati. Iblis akan menanamkan dalam pikiran kita, tenang aja, lu kan sudah pasti selamat. Dosa jalan terus saja. Jalan terus dosa. Itu adalah tipuan iblis. Kesimpulannya hari ini, ayo kerjakan keselamatan di dalam nama Yesus dengan takut dan gentar. Artinya apa? Jangan jadikan keselamatan di dalam nama Yesus itu murahan. Karena keselamatan di dalam nama Yesus itu sangat mahal. Senilai nyawanya Yesus. Itulah yang harus kita jaga. Hari ini, dalam engkau beraktivitas, dalam engkau bekerja, jangan tukar keselamatanmu. Jaga keselamatanmu. Hidupi keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ingat bahwa ada Yesus di dalammu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu selesai. Dan aku memberkati setiap umat-Mu dalam segala aktivitas mereka. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Dan aku berdoa Tuhan, bukan hanya aku melepaskan berkat, tapi aku minta juga supaya mereka tetap terus mempertahankan keselamatan di dalam nama Yesus. Karena mereka tahu keselamatan itu, keselamatan dalam nama Yesus adalah keselamatan yang sangat mahal.
Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Yang belum subscribe, pastikan subscribe. Dan yang sudah subscribe, pastikan bunyikan tanda lonceng supaya engkau bisa mendapatkan notifikasi setiap program yang ada di YouTube ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.